dan pemuja kafein. Baik lagi sama aku di channel Nindi The Little Barista. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya guys, ini adalah peralatan yang biasa kita gunakan untuk brewing ya. Nah, jadi seperti biasa juga aku juga akan brewing dan blind testing. Nah, tapi kali ini aku bakalan seduh sesuatu yang nggak biasa nih guys. Nah, sesuatu yang nggak biasa itu apa? Nah, kalau kalian penasaran, lanjutin terus videonya ya. Dan seperti biasa sebelumnya jangan lupa dulu untuk subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Oke guys, jadi pertama-tama aku akan mulai dengan pertanyaan nih. Coba guys, kalian pikirkan, kalau kalian punya beans sisa gitu, nah kalian biasanya apain tuh? Kalian habisin atau kalian simpan? Nah, kalau misal kalian simpan, kalian simpennya kayak gimana tuh? Kalian simpan di dalam toples atau kalian bekukan? Nah, kalau kalian bekukan, itu emangnya bisa gak sih guys? Beans itu dibekukan, disimpan dengan cara dibekukan. Nah, itu aku akan jawab pertanyaan itu di video kali ini nih guys ya. Jadi di video kali ini aku bakalan brewing beans yang sudah aku bekukan selama 6 bulan. Dan beans ini itu sudah pernah aku brewing di video sebelumnya. Jadi aku akan rebrew beans dalam bentuk beku yang sudah beku ya. Dan beans itu apa? Beansnya adalah beans Flores Manggarai dari Oten Coffee ya. Buat kalian yang belum tonton videonya, ini ada linknya di atas ya. Nah, jadi hari ini kita akan lihat apakah beans yang sudah dibekukan selama 6 bulan itu masih bisa menghasilkan rasa yang sama seperti sebelumnya, rasa yang enak dan masih bisa dinikmati. Lanjutin terus videonya kalau kalian nggak mau ketinggalan informasinya. Oke guys, jadi sebelum kita brewing, sebelum kita rebrew ya guys, rebrew beans Flores Manggarai dari Oten Coffee yang sudah aku bekukan selama 6 bulan ini, aku bakalan berbicara dulu tentang proses penyimpanan dengan beans dengan cara dibekukan ya. Nah, jadi sebenarnya proses penyimpanan beans dengan cara dibekukan ini masih kontroversial ya guys. Ada pihak yang setuju dan ada yang tidak setuju gitu. Nah, tapi sebelumnya nih guys, kita akan bahas dulu tentang 4 syarat kita untuk bisa menyimpan beans biji kopi dalam jangka waktu yang lama. Jadi pertama itu adalah kita harus menyimpan beans supaya tidak terkena paparan udara atau oksigen. Karena seperti makanan yang lainnya juga ya guys, kalau terpapar oksigen atau udara itu dia akan cepat membusuk ya. Atau kalau dalam kopi itu dia akan menurunkan kualitas beans tersebut gitu. Yang kedua adalah kita harus menghindarkan beans kopi ini dari panas ya, karena kalau terkena panas nanti molekul-molekul dari dalam beans tersebut itu akan pecah ya, itu juga akan menurunkan kualitas kopi. Yang ketiga itu kita harus menghindarkan beans tersebut dari sinar, mau itu sinar lampu ataupun sinar matahari, sama seperti halnya terpapar panas ya guys. Jadi kalau terkena sinar, maka molekul yang ada dalam beans tersebut akan pecah dan menurunkan kualitas kopi. Nah, yang terakhir adalah kita harus menghindarkan beans tersebut dari kelembapan atau humidity. Nah, kalau terkena kelembapan, maka dia akan menyerap moisture dari beans tersebut ya guys. Jadi dia juga akan menurunkan kualitas kopi. Nah, ada beberapa pihak yang menentang. Nah, beberapa pihak yang menentang itu, kenapa mereka menentang? Karena kalau kita menyimpan beans di dalam lemari es atau freezer, ya itu pasti akan mendapatkan kelembapan ya guys, yang itu menyimpang dari salah satu syarat kita menyimpan beans dalam jangka waktu yang lama. Nah, makanya beberapa pihak itu menentang. Nah, tapi sedangkan yang pihak yang setuju dengan proses penyimpanan
beans ini dengan cara dibekukan, mereka bilang tetap bisa dengan cara diakali, yaitu dengan cara menyimpan beans tersebut di dalam wadah yang kedap oksigen atau vakum flash gitu guys. Oke guys, tapi menurut Colonna Roastery, ya ini adalah salah satu roastery yang terkemuka di Inggris ya, bersama dengan University of Bath, mereka ini melakukan percobaan ya guys. Mereka ini mencoba untuk membekukan beans dengan menggunakan liquid nitrogen dan menyimpannya. Nah, dan mereka ini menemukan sesuatu guys. Nah, mereka ini menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara beans yang disimpan secara frozen yang mereka bekukan dengan liquid nitrogen tadi dengan beans yang disimpan tanpa dibekukan. Jadi untuk membuktikan kontroversial tersebut, nah hari ini aku bakalan melakukan tes guys review beans Flores Manggarai dari Oten Coffee tersebut. Nah nanti kita akan cari tahu apakah benar beans itu bisa disimpan dengan cara dibekukan di lemari es atau tidak. Nah, tapi guys ya seperti yang kalian tahu ya, aku ini cuman homebrewers biasa dan mungkin di antara kalian juga sama ya. Nah, kita mungkin nggak punya liquid nitrogen atau mungkin alat vakum, alat tempat yang kedap udara gitu ya. Tapi yang pasti aku tahu bahwa kita semua itu rata-rata punya freezer atau lemari es. Nah, karena aku nggak punya alat vakum, jadi aku cuman bekuin beans aku ini dengan alat-alat yang ada aja di rumah gitu guys. Nah, aku juga ingin membuktikan nih bahwa dengan kita menyimpan beans tersebut dengan alat-alat yang kita punya aja, yang ada di rumah aja, itu apakah tetap bisa menjaga kualitas dari kopi tersebut. Nah, itu aku akan buktikan juga nih guys di video kali ini. Nah, nanti gimana cara aku nyimpennya, langsung aja kita lihat ke lemari es aku. Yuk. Oke guys, ini aku udah di depan lemari es ya. Nah, jadi sebenarnya aku nyimpennya itu cuma kayak gini doang loh guys. Ya, aku simpan dalam wadah Tupperware. Ini dulu biasanya aku bawa pas aku masih TK ya guys. Ya. Oke, kita buka. Tunjukin ke kalian. Nah, ini kira-kira kalau aku pakai Tupperware kayak gini udah cukup kedap udara ya guys. Dan ini aku langsung masukin sekalian sama kemasannya, ya ini Flores Manggarai ya guys. Nah, ini roasting date-nya itu 2 Juli ya guys. 2 Juli dan ini aku bekuin tanggal 6 Agustus 2020. Nah, sekarang ini udah Februari, jadi ini kira-kira udah 6 bulan aku bekuin guys. Nah, yuk sekarang kita lihat lebih dekatnya beansnya guys. Nah, kita balik lagi ke meja, yuk. Oke guys, nah ini sekarang yuk kita lihat beansnya ya guys ya. Tapi pertama aku mau nunjukin dulu ini kemasannya sama, cuman agak basah aja. Nah terus kalau aku buka ini ya guys baunya. Kalau baunya sih udah nggak terlalu bau kayak beans gitu ya guys. Ini cuman slightly aja baunya. Tuangin semua. Oke. Nah, ini ya guys, kalau kita lihat sih ini dari fisiknya ya guys, ini sebenarnya seperti biasa sih guys. Ini masih bagus gitu, kayak fresh bean. Ya, ini masih biasa seperti kalian lihat ya. Ini prosesnya honey. Ya, ini bagus sih, masih bagus. Nah, ini sekarang aku mau jelasin dulu ya guys. Jadi ini prosesnya honey dan di sini dia ada tulisan ya guys. Di sini testimonialnya itu sweetnessnya palm sugar dan di sini ada mango ya. Nah tapi seingat aku pas dulu brewing itu aku nemu ini mangonya nggak terlalu kerasa ya.
sweetnessnya juga enggak. Yang aku tahu sih itu sweetnessnya itu enggak terlalu kelihatan, nggak terlalu menonjol. Terus acidity-nya, kalau acidity-nya ini juga nggak terlalu menonjol ya guys, dia nggak nyegrak dan lebih ke lemon gitu. Nah sedangkan bodinya ini cukup tebal ya. Yang paling menonjol di antara ketiga tersebut itu bodinya, dan bodinya itu kayak earthy and chocolate gitu loh guys. Nah nanti kita akan cari tahu apakah nanti rasanya tetap sama atau malah lebih buruk, lebih nggak enak atau tambah enak. Nah kita akan buktikan di video kali ini. Nah, oke guys, jadi untuk brewing kali ini, untuk rebrew kali ini, aku pakai metode yang sama, yaitu pakai metode Scott Rao ya, seperti yang kalian tahu. Metode Scott Rao-nya nanti untuk lebih detailnya aku jelasin sambil brewing. Nah, untuk suhunya aku juga pakai suhu yang sama, yaitu 85, karena waktu itu aku lihat beansnya ini cukup dark ya guys, jadi aku pakai 85 derajat. Nah untuk berat beansnya kalau dulu itu 20 gram ya guys, tapi karena ini sisa ya, jadi ini tinggal 15 gram, ya udah nggak apa-apa, kita pakai 15 gram ini aja. Nah untuk perbandingannya juga sama guys, aku pakai 1:13, jadi total airnya adalah 195 gram gitu. Nah kalau untuk kali ini aku mau pakai V60 filter dan juga dripper V60 gitu aja guys. Oh ya guys, dan satu lagi untuk kali ini aku nggak mau pakai Polex mini ya guys, karena ini beans beku, jadinya aku kira ini lebih keras ya daripada beans yang fresh. Nanti aku pakai grinder elektrik aja gitu guys. Oke guys, ini sudah aku grinding ya, ini kalian bisa lihat. Nah ini ya guys, aku mau bilang dulu ke kalian, ini pas tadi aku buka dari kemasannya, pertama itu nggak terlalu bau kopi ya. Nah setelah aku grinding, dan pas di grinding itu wangi banget. Ini baunya tuh coklat banget gitu loh guys. Ini bener-bener nggak rekayasa, jadi kalian harus coba bekuin beans ya guys. Ini selama 6 bulan dan baunya masih enak banget. Aku mau tuangin ya guys. Oke ya guys, letakkan dulu. Oke. Nah oke ya guys, sekarang aku mau mulai brewing. Oke guys, yuk kita mulai pouring pertama ya guys. Pouring pertama ini 3 kali berat beans, jadi 45 gram ya guys. Nah ini seperti yang bisa kalian lihat ya, ini bloomingnya udah nggak terlalu ya. Nah ini aku sendok ya guys. Nah ini adalah metode Scott Rao ya, kayak gini. Oke, lanjut ke pouring keduanya. Nah metode Scott Rao itu hanya 2 kali pouring ya guys. Ini pouring kedua sampai airnya habis. Ya ini masih ada dikit ya guys. Biasanya untuk pouring kedua masih ada dikit gitu bumbunya. Oke. Nah terakhir kita harus ya guys, sendok lagi kayak gini. Oke. Nah sekarang tinggal tunggu sampai airnya turun. Setelah itu kita bisa cicipin nih guys, gimana rasanya beans yang sudah kita bekukan selama 6 bulan.
guys, nah sekarang waktunya kita seruput-seruput nih guys. Ya aku udah gak sabar banget ya. Oke, ini buat aromanya ya guys. Enak sih, tapi nggak terlalu bau ya guys. Ya langsung aja aku mau coba. Oke guys, jadi ini aku bisa bilang ya guys, ini secara keseluruhan ini rasanya masih sama dengan sebelumnya pas aku brewing beans ini sebelumnya ya guys. Ya ini masih enak ya. Jadi pertama itu acidity-nya dia benar enggak terlalu ngegerak tapi tetap kerasa, dan ini acidity-nya lemon ya guys, slightly lemon, dan itu enggak ada yang lain, aku nggak bisa ngerasain apa-apa yang selain lemon ya. Dan sweetness-nya ini juga masih sama ya guys, dia slightly aja ada, nggak terlalu menonjol. Selanjutnya bodinya, yang bodinya ini yang paling menonjol ya guys, cukup medium gitu, dan ini bodinya itu earthy gitu dan coklatty ya. Ini benar-benar masih sama ya guys, ini masih sama banget. Jadi apakah beans ini masih bisa dinikmati, yaitu adalah poin penting ya guys. Jadi beans ini masih bisa dinikmati ya, meskipun mungkin kalau rasanya berbeda, rasa itu boleh berbeda, tapi poin pentingnya adalah apakah beans tersebut masih bisa dinikmati gitu kan guys. Nah jawabannya adalah beans ini masih bisa dinikmati gitu. Dan aku andaikan saja ya guys, kalau misalnya ada orang yang melakukan blind testing gitu ya guys, blind testing. Nah kalau misalnya dia dikasih beans yang sudah dibekukan seperti ini selama 6 bulan gitu, dan ini aku yakin banget bahwa orang itu mungkin gak nyangka kalau misal beans tersebut sudah dibekukan selama 6 bulan, karena menurut aku ini masih bisa dinikmati banget. Dan kebetulan guys, rasanya ini masih sama persis juga sama masih 6 bulan yang lalu gitu ya. Jadi ini memang masih enak banget, bisa banget buat kalian nikmati. Jadi sekarang kalian punya dua pilihan nih guys. Kalau kalian punya beans sisa ya, kalian bisa bekukan, bisa simpan juga dengan toples gitu seperti biasa, atau kalian bisa habiskan gitu ya guys. Nah kalau kalian mau coba bekukan, kalian bisa coba aja dengan cara aku sendiri ya guys ya. Kalian bisa masukkan dalam tupperware gitu atau tempat yang kalian punya, lalu masukkan ke dalam lemari es. Dan setelah 6 bulan aku sudah buktikan bahwa beansnya rasanya masih tetap sama dan masih bisa dinikmati. Jadi itu tadi video aku kali ini tentang rebrew beans Flores Manggarai dari Oten Coffee yang sudah aku bekukan selama 6 bulan, dan hasilnya sangat-sangat memuaskan ya guys. Itu masih sama dan masih bisa dinikmati banget ya. Jadi aku berharap kalian juga bisa cobain untuk menyimpan beans dengan cara dibekukan ya guys ya. Dan selama 6 bulan ini masih bisa dinikmati banget gitu. Nah buat kalian yang sudah coba untuk membekukan beans ya, kalian bisa coba komen di bawah gimana rasanya, apakah masih sama dengan sebelumnya ya guys pas kalian coba beans tersebut masih dalam kondisi fresh gitu guys ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu cek channel The Little Barista. Setiap hari Selasa malam itu akan ada video baru dari channel The Little Barista ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan seperti biasa kita tutup dengan salam Nindi The Little Barista. Jangan lupa giling kopimu sendiri dan minum kopinya bareng aku.